Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasiman Julianto dari Panmasi 18A, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membacakan atau mereview dari isi jurnal yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jurnal ini ditulis oleh Furkan Zamaluddin, Amir Imbarudin, dan Mutakin. Pertama, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan isi jurnal tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan definisi di atas, maka rumah sakit diartikan sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang terorganisir secara profesional dan berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi pasien atau masyarakat yang membutuhkan. Tempat pendidikan bagi mahasiswa profesi kesehatan dan sarana penelitian tentang kesehatan yang dapat dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Sebagai pusat pelayanan publik, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun dan mengelompokkan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan melalui pengawasan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Salah satu komponen penting yang ketersediaan berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggara upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sistem kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian rumah sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, dalam pelaksanaannya, kegiatan kefarmasian di rumah sakit terkadang terdapat keluhan tentang kesalahan terapi obat dikarenakan pemberian jenis obat yang tidak sesuai atau alasan lain. Selain itu, terdapat juga permasalahan tingginya biaya belanja obat dikarenakan adanya kesalahan peresepan sehingga terjadi pemberian obat yang berkali-kali dan menjadi terkesan boros. Pelayanan farmasi klinik menjadi salah satu pelayanan yang berorientasi dan bersinggungan langsung dengan pasien. Dengan diterapkan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, maka secara tidak langsung
Pelayanan yang diberikan apoteker kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat. Sehingga tujuan dari keselamatan pasien atau patient safety dan kualitas hidup pasien, quality of life, terjamin. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinik untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUV Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informasi penelitian adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apoteker, dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Teknis analisis interaktif diadopsi dari model analisis interaktif Mills dan Huberman dengan 4 tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, antara lain tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk hasil penelitian, farmasi klinik merupakan penyediaan pelayanan kesehatan yang akuntabel dalam terapi obat serta optimal untuk pencegahan penyembuhan penyakit. Pelayanan farmasi klinik terbukti efektif dalam menangani terapi pada pasien. Pelayanan tersebut juga efektif untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Hal tersebut terutama dapat diperoleh untuk melakukan pemantauan resep dan terapi obat serta laporan efek samping obat yang terjadi. Pelayanan farmasi klinik yang optimal terbukti dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan yang pertama yaitu pengajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melihat secara administrasi, farmaseutika, dan klinis. Indikator pelayanan kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat penggunaan obat dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medis. Rekonsiliasi obat. Pelayanan yang ketiga merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan obat dengan obat yang telah didapat pasien. Apoteker harus mencatat penggunaan obat, riwayat alergi, dan efek samping. Pelayanan keempat, pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Berdasarkan aturan, ruangan khusus VIO wajib ada di rumah sakit. Konseling obat merupakan standar pelayanan, yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk kondisi klinis pasien secara langsung mengkaji dan
masalah terkait obat. Pelayanan selanjutnya, pemantauan terapi obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Evaluasi penggunaan obat adalah layanan berupa program evaluasi ke penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Layanan pemantauan kadar obat dalam darah merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Dari review jurnal di atas dapat disimpulkan pembahasannya, yaitu dalam pelaksanaannya terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Untuk kesimpulan dan sarannya adalah kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter dengan baik, walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya masih adanya penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruang VO yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, tidak adanya ruang konseling khusus, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terdapat satu parameter pelayanan farmasi yang belum dilaksanakan oleh pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah. Parameter tersebut belum terlaksana karena biaya peralatan dan pemeliharaan alat yang cukup mahal. Akan tetapi untuk meminimasi kesalahan dalam pemberian obat dan mengefektifkan kadar obat dalam darah karena tidak tersedianya alat PKOD, maka pihak rumah sakit khususnya dokter dan apoteker sangat memperhatikan dosis terapi dan durasi obat ketika memberikan jenis obat tertentu yang membutuhkan fungsi alat tersebut. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan e-resep untuk mengurangi kesalahan pemecahan resep, menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.